Dewa medis terkuat. Bab 255 kuasai dunia. Empat kaisar bela diri dari keluarga Dongfang sangat marah hingga mereka muntah darah, tetapi tidak ada seorang pun dari keluarga Namong yang menyerah. Tuan Xiao adalah tamu penting keluarga Namong kami. Jika Anda ingin menyentuh Tuan Xiao, keluarga Namong kami tidak akan pernah setuju. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Meski begitu, ketiga saudara laki-laki keluarga Namong juga tidak sopan. Saat energi spiritual mereka beredar, momentum mereka meledak, melengkapi keluarga Shen dan mengalahkan keempat saudara laki-laki keluarga Dongfang. Kekuatan super dahsyat itu terlalu berat untuk ditanggung oleh keempat saudara dari keluarga Dongfang. Jejak keringat dingin muncul di dahiku. Saudaraku, situasinya tidak menguntungkan bagi kita, jangan melawan mereka secara langsung. Dongfang Kuanghu berbisik di telinga Dongfang Yaori. Dongfang Yaori mengepalkan tangannya, kemarahan terpancar di matanya. Tapi, saudaranya benar. Pihak lain memiliki 6 kaisar bela diri, sementara mereka hanya memiliki 4. Dari segi jumlah saja, pihak lain memiliki jumlah penduduk setengah dari mereka. Jika pertarungan sungguhan terjadi, itu akan sangat merugikan mereka. Saat itu, jika Anda cedera dan memengaruhi latihan Anda selanjutnya, itu akan sangat tidak menguntungkan. Lagi pula, bahkan jika dia tidak terluka, kekalahannya akan menjadi aib yang lebih besar bagi keluarga Namong. Dia menarik napas dalam-dalam, tatapan matanya dingin, dan dia berkata kepada mereka dengan dingin. Kalian, tunggu aku sudah mencatat apa yang terjadi hari ini. Ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, Dongfang Rulong segera berkata. Ayah, lenganku hilang, dan ayah bahkan tidak mau repot-repot menjelaskannya. Dongfang Yaori mengepalkan tinjunya. Pulanglah dulu. Saya. Cukup. Dongfang Yaori berteriak lagi, dan Dongfang Rulong pun terbangun. Ada 6 kaisar bela diri di sisi berlawanan, sungguh mustahil baginya untuk melarikan diri. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap Xiao Chen dengan saksama. Wah, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesal. Namun, tepat ketika dia ingin pergi, Xiao Chen berbicara dengan tenang. Berhenti. Semua orang di keluarga Dongfang berbalik dan meliriknya. Apa yang sedang kamu rencanakan? Xiao Chen memasukkan satu tangan ke sakunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak suka masalah. Dongfang Rulong pasti akan menyerangku di masa depan. Jadi, kau boleh pergi. Dongfang Rulong, kau tidak boleh. Apa katamu? Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di udara tiba-tiba menjadi aneh. Xiao Chen benar-benar ingin meninggalkan putra tertua dari generasi ketiga keluarga Dongfang di depan 4 kaisar bela diri keluarga Dongfang. Apakah orang ini gila? Sekalipun dia punya 6 master kaisar bela diri, itu tidak berarti dia bisa menjauhkan Dongfang Rulong dari 4 kaisar bela diri. Apakah dia harus bertarung? Dongfang Yaori mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin. Apa yang baru saja kau katakan? Ceritakan lagi padaku. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak suka mengatakan hal yang sama 2 kali. Lagi pula, kau juga mendengarnya. Ada kesombongan tak berujung yang terungkap dalam kata-kata ringan itu, yang sekali lagi menyulut api amarah membunuh di mata Dongfang Yaori. Dasar bajingan kecil, apa kau mencari kematian hari ini? Dongfang Zanxing segera menasihati. Saudaraku, jangan melawannya secara langsung. Orang ini sangat kuat. Jika kita melawannya, kita mungkin tidak akan berakhir baik. Benar sekali. Kakak, jangan pedulikan dia. Apakah dia benar-benar berani melakukan sesuatu? Ayo berangkat. Dongfang Yaori menekan amarah batinnya dan bersiap untuk membawa anak buahnya dan pergi. Tetapi pada saat ini, 6 kaisar bela diri dari tentara Dewa Perang dan Legiun Perbatasan Selatan bergerak seketika dan berdiri di depan 5 orang dari keluarga Dongfang. Adegan ini tiba-tiba membuat suasana menjadi tegang lagi. Dongfang Yangri, niat membunuh menyeruak. Apakah kamu benar-benar bertindak terlalu jauh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Dongfangku mudah diganggu? Ye Wuchen menatap Dongfang Rulong dengan acuh tak acuh dan berkata, Maaf, Tuan Xiao bilang kamu boleh pergi, tapi dia tidak bisa pergi. Bajingan. Kalau begitu, biarkan aku melihat apakah kau punya kekuatan untuk melakukan itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan energi yang kuat meledak. Dia menyerbu maju bagaikan seekor naga dengan kekuatan tak terbatas, merobek tanah beton tebal dan langsung menuju ke arah ke-6 orang itu. Ke-6 orang itu juga tidak mau menyerah.
Mereka semua menyerang dengan kekuatan yang besar, dan menghantam serangan Dongfang Yaori tanpa ragu-ragu. Dongfang Zanxing dan saudara-saudaranya yang lain tentu saja tidak tega membiarkan kakak tertua mereka dipermalukan, maka mereka bertiga serentak menempelkan telapak tangan mereka di punggung Dongfang Yaori dan mengalihkan kekuatan mereka kepadanya. Kekuatan serangan tiba-tiba meningkat. Kekuatan kedua belah pihak bertahan selama beberapa detik dan kemudian tiba-tiba meledak. Ledakan. Hembusan angin menyapu semuanya, dan saudara-saudara Dongfang Yaori terpaksa mundur beberapa langkah dalam sekejap. Bagaimanapun juga, 6 kaisar bela diri masih lebih baik dari 4 kaisar bela diri. Mata Dongfang Yaori dipenuhi dengan dingin. Dasar bajingan, kalau kalian berenam berani membunuh anakku hari ini, keluarga Dongfang akan melawan kalian sampai mati. Ye Wuchen dan yang lainnya tidak rendah hati atau sombong. Sudah kubilang, Tuan Xiao, biarkan dia tinggal. Saya katakan yang sebenarnya. Itu sama sekali tidak mungkin. Kedua belah pihak saling berhadapan dan tekanan terus meningkat. Semua orang tidak dapat menahan rasa sesak di dada. 10 kaisar bela diri yang hebat meningkatkan momentum mereka terhadap satu sama lain, dan tekanan semacam itu benar-benar cukup untuk membuat orang merasa bingung. Xiao Chen menyadari kegugupan Liu Yunxuan. Dia dengan lembut membelai punggungnya dan menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam dirinya, yang membuat Liu Yunxuan merasa jauh lebih rileks. Dia meraih lengan Xiao Chen dan membujuknya. Xiao Chen, keluarga Dongfang adalah kekuatan besar. Kalau tidak, lupakan saja. Liu Yunxuan telah menderita banyak sekali kesulitan. Dia bukan tipe pria yang tidak bijaksana. Dia hanya tidak ingin kehilangan Xiao Chen dan putrinya lagi. Xiao Chen terkekeh dan menghiburnya. Jangan khawatir, sudah kubilang, kali ini, tidak akan ada yang bisa menindas kita lagi. Dongfang Rulong ingin membunuhnya sebelumnya, dan sesudahnya, dia tidak sepenuhnya takut dan masih ingin membalas dendam padanya. Orang ini tidak boleh dilepaskan, kalau tidak, meskipun dia tidak bisa menyakitiku di masa mendatang, dia akan menyakiti istri dan anak-anakku. Melihat dia bersikeras, Liu Yunxuan tidak berkata apa-apa lagi. Seorang wanita harus mematuhi suaminya, dan keputusan Xiao Chen adalah keputusannya. Suasana di lapangan menjadi semakin tegang. Menjadi lebih kaya. Tetapi, tiba-tiba, pada saat ini, momentum seluruh penonton tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Ye Wuchen dan yang lainnya terkejut, pupil mata mereka mengecil, dan mata mereka tertuju pada seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di tengah lapangan. Dia mengenakan pakaian tang satin putih bersih, disulam dengan naga putih bercakar 8, yang beberapa tingkat lebih tinggi dari naga emas bercakar 5 yang dikenakan oleh Ye Wuchen, Dongfang Yaori dan lainnya. Bukan hanya itu saja, aura di tubuhnya tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Bab 256, Naga Menyerah. Begitu orang ini muncul, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ragu. Siapakah orang tua ini? Lihatlah dia tampak sangat kuat. Orang biasa tidak dapat melihat betapa berkuasanya dia karena mereka hanyalah orang biasa. Pihak lain telah mencapai keadaan di luar dunia biasa. Keberadaan semacam itu, meski berdiri tepat di depan mata mereka, berada di luar pemahaman mereka. Ya. Pupil mata Ye Wuchen dan yang lainnya mengecil. Pedang Dewa Timur. Orang tua itu tersenyum lembut, bagaikan seorang kakek tua yang baik hati, persis seperti orang biasa, tanpa aura apapun. Semuanya, bisakah kalian bersikap sopan padaku dan mengakhiri masalah hari ini di sini? Bagaimana menurut kalian? Itu hanya kalimat sederhana, tanpa kekuatan apapun, tetapi tidak peduli Ye Wuchen dan yang lainnya, atau beberapa kaisar bela diri dari keluarga Namong, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Semua orang mengerutkan kening dan saling memandang. Akhirnya, mereka mengalihkan pandangan ke Xiao Chen, seolah meminta pendapatnya. Xiao Chen juga memiliki ekspresi acuh tak acuh yang sama. Jika kamu takut, kamu bisa mundur. Kata-kata ini membuat Ye Wuchen dan yang lainnya tampak sedikit marah. Setelah batuk ringan, semua orang menjawab. Tuan Xiao, Anda sangat baik. Kami pasti akan melaksanakan perintah Anda. Setelah berkata demikian, beberapa orang menoleh lagi dan menatap lelaki tua itu. Mereka tidak lagi pemalu, tetapi penuh tekad. Tuan Dongfang, maafkan saya. Perintah Tuan Xiao adalah untuk mengambil nyawa Dongfang Rulong. Tolong jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Orang tua, maafkan kami karena terus terang, tapi keluarga Dongfang tidak pantas menyinggung Tuan Xiao hanya karena seorang junior.
Orang tua Dongfang Senjian melirik Xiao Chen dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Ini cukup menarik. Aku tidak tahu sihir macam apa yang dimiliki Tuan Xiao ini yang bisa membuatmu berbicara untuknya dengan putus asa. Bahkan dengan risiko menyinggung perasaanku." Hati semua orang hancur, dan mereka terbatuk ringan, dengan ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajah mereka. Pedang Ilahi Timur menggelengkan kepalanya sedikit. "Lupakan saja, aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Sepertinya anak itu adalah tuanmu. Selama kita mengalahkannya, seharusnya tidak ada masalah, kan?" Begitu dia selesai berbicara, pedang Ilahi Timur sudah diarahkan ke Xiao Chen. Tatapan mata itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang ganas, bagaikan ribuan anak panah yang siap ditembakkan. Dari kejauhan, orang-orang yang berdiri di depan Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk mundur satu demi satu, karena mereka tidak tahan dengan tatapan pedang Ilahi Timur. Tatapan itu bagaikan pedang yang sangat tajam. Ye Wuchen dan yang lainnya segera menasihati. "Tuan Dongfang, Anda tidak boleh menyinggung Tuan Xiao. Dia bukan orang yang bisa Anda lawan dengan mudah. Meskipun semua orang agak bermusuhan satu sama lain, mereka semua adalah penguasa negeri Yan. Mereka tidak ingin pedang Ilahi Timur menyinggung Xiao Chen. Begitu pedang Ilahi Timur dibunuh oleh Xiao Chen, keluarga Timur akan menderita pukulan hebat. Pada saat itu, Jepang Timur pasti akan merugikan negeri Yan. Ini juga alasan mengapa pedang Ilahi Timur tidak membunuh mereka sekarang. Namun sayang, pedang Ilahi Timur hanya mencibir dan tidak menanggapinya dengan serius. "Tidak perlu menakut-nakuti aku di sini. Aku belum tua dan bingung. Aku tidak tahu mengapa kamu takut padanya, tetapi itu tidak berarti aku akan takut padanya." Orang tua. Semua orang ingin membujuknya lagi, tetapi Dongfang Senjian hanya berteriak pelan. Enyah. Hanya dengan teriakan pelan, 6 orang langsung dipukul mundur di tempat. Ada 6 kaisar bela diri, dan semuanya merupakan kaisar bela diri tingkat tinggi, namun tidak satu pun dari mereka yang dapat melawan. Mereka semua mundur, merasakan sesak di dada dan darah mereka melonjak. Alam dewa. Hanya mereka yang berada di alam dewa di atas kaisar bela diri yang dapat mencapai ini. Setelah mengejutkan semua orang, lelaki tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke arah Xiao Chen dengan tenang. Tatapannya sangat tenang, seolah-olah di matanya, Xiao Chen sudah menjadi mayat. "Mengingat kamu adalah seorang jenius muda, aku bisa memaafkanmu kali ini, asalkan kamu meminta maaf kepada keluarga Dongfang. Aku bisa melupakan masalah ini." Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Tahukah kamu mengapa aku hanya membunuh Dongfang Rulong?" Tuan tua Dongfang sedikit mengernyit. Xiao Chen berbicara lagi. "Itu karena aku tidak ingin melukai para ahli top negeri Yan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak keberatan menghancurkan seluruh keluarga Dongfangmu." Ketika Tuan Dongfang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak sambil menundukkan kepala, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling hebat di dunia. "Hahaha. Konyol. Konyol banget. Apa hakmu untuk menghancurkan keluarga Dongfangku?" Xiao Chen belum berbicara, tetapi pada saat berikutnya, Pak Tua Dongfang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Segera setelah itu, ada distorsi di depannya, dan Suan Yuan Sitian dan Namong Chenlong berdiri di depannya. Tuan tua Dongfang melirik mereka berdua, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Namong Chenlong, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. "Kau benar-benar telah memasuki alam dewa. Bagaimana ini mungkin?" Namong Chenlong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tenang. "Terima kasih kepada Tuan Xiao atas bimbingannya. Apa katamu?" Pedang Ilahi Timur tiba-tiba bergetar, lalu menatap Xiao Chen. Pada saat itu, dia tiba-tiba menggigil dan bulu kuduknya berdiri. Dia bukan orang bodoh, kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi sampai ke tingkat dewa. Tentara Dewa Perang dan Legiun Perbatasan Selatan. Keduanya luar biasa. Dibandingkan dengan keluarga timurnya, meskipun ada sedikit perbedaan, secara keseluruhan, perbedaannya tidak terlalu besar. Tetapi kedua orang ini sangat menghormati Xiao Chen. Bukankah petunjuknya jelas? Terlebih lagi, Namong Chenlong baru saja mengatakan bahwa dia mampu berkultivasi ke alam dewa karena bimbingan Xiao Chen. Selain itu, dia baru saja menyadari bahwa dia, seorang ahli tingkat dewa yang kuat, sama sekali tidak mampu melihat menembus kultivasi Xiao Chen. Pada saat ini, lapisan keringat dingin telah muncul di dahi lelaki tua Dongfang Senjian. Dia tampaknya samar-samar mengerti mengapa Xiao Chen begitu sombong. Pihak lain bahkan tahu bahwa dia berada di alam dewa,
tetapi dia tidak takut sama sekali. Jelaslah dia benar-benar yakin berurusan denganku. Lucunya, saya bahkan berani berteriak padanya. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia menelan ludahnya, dan Namong Chenlong berbicara lagi. Saudara Dongfang, dengarkan nasihatku. Lepaskan. Tuan Xiao hanya menyerang Dongfang Rulong dan tidak menyerang keluarga Dongfang karena dia peduli dengan negara Yan dan tidak ingin negara Yan kehilangan kekuatan tempur utamanya. Ini adalah hadiahnya untuk keluarga Dongfangmu. Jangan keras kepala lagi. Pedang ilahi timur tidak dapat menahan senyum pahit. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver? Suan Yuan Sitian berkata, kau juga boleh pergi. Tapi ku ingatkan kau, kami di sini bukan untuk menghentikanmu. Tapi untuk menyelamatkanmu. Agar kau tidak menyinggung Tuan Xiao dan dipukuli sampai babak belur. Bersambung.